Dr. Ratna Asti, Dr. Dia, dan Dr. Danasari, mohon berkenan untuk saya jadi akan menyampaikan pertanyaannya sekaligus. Jadi pertanyaannya banyak sekali dari teman-teman sekalian, para dokter internship. Untuk Dr. Asti dan Dr. Danasari, saya sekaligus menanyakan 2 pertanyaan penting merangkum dari pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah mengenai kriteria kontak erat. Jadi ada beberapa kriteria yang tadi disampaikan, ada beberapa poin. Dan itu kalau misalnya salah satu, bagaimana sih menetapkannya? Kalau kita salah satu saja menemukan kriteria kontak erat ini bagaimana? Lalu bagaimana tracingnya? Tadi Dr. Nasari dan Dr. Asti mengingatkan kita semua bahwa nggak bisa hanya fokus kepada pasien yang ada di depan kita, tapi kita juga harus mulai berpikir dia kontak dengan siapa saja, keluarganya bagaimana, komunitasnya seperti apa. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk melakukan tracing? Mungkin saya arahkan ke Dr. Ratna Asti dan Dr. Danasari. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Dr. Titin? Jelas, Dr. Asti. Yes, oke, baik, terima kasih. Ya, untuk yang kontak erat ini sebetulnya yang definisi utamanya adalah riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi positif COVID-19. Jadi sebenarnya harus orangnya terkonfirmasi dulu COVID-19 atau probable, baru habis itu kita seberapa kontak kita dengan dia, gitu kan. Dan definisi kontaknya itu adalah, yaitu dia kalau kita kurang dari 1 meter 15 menit, sentuhan fisik langsung, atau dalam melakukan perawatan tanpa APD standar. Jadi orangnya konfirmasi positif dulu, baru habis itu kita melakukan evaluasi seperti itu. Ya, salah satunya ya masuk salah satu dari either tatap muka sekurang 1 meter 15 menit, sentuhan langsung atau kan memberikan perawatan, itu salah satu saja udah masuk kontak erat. Nah, yang habis itu kayak nyambung ke pertanyaan berikutnya yang pemeriksaan swab. Sebetulnya namanya pemeriksaan kontak erat yang di swab itu adalah yang ini kita ngomongin ya sebentar. Kita bicara COVID-19 ini nanti teman-teman harus bisa membedakan bahwa kalau ini ada program nasional. Kalau kita jadi kita coba tempatkan diri kita di bawah. Kita kan di bawah tadi sistem mikro ya. Mikro ada dokter pelaksana. Kita punya standar patient safety segala macam. Tapi satu pihak kita punya regulasi di atas sistem yang di mana pemerintah itu punya program nasional. Dan kalau kita bicara program nasional, itu pastinya ada budget biaya negara yang nanti akan mereka punya kriteria tertentu, nanti yang sesuai dengan kriteria itulah yang nanti akan dibayarkan oleh negara. Gitu. Ya, kadang-kadang antara regulasi negara sama yang standar dari profesi itu kadang memang suka nggak match. Disitulah sebetulnya peran kita yang dokter-dokter yang di bawah ini untuk bisa mengadvokasi untuk supaya kebijakan di level atas itu bisa sesuai sama yang di bawah. Nah, di situ gap-nya memang sampai sekarang juga itu antara pelayanan dengan pembiayaan itu memang nggak pernah bisa match sampai sekarang. Tapi anyway, disitulah kita harus bisa mengimbangi di antaranya. Jadi memang terus terang memang ada perubahan dari kebijakan, ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya kalau nggak salah tentang follow up PCR. Jadi yang follow up PCR itu kalau yang di panduan di PDPI betul minimum 2 kali. Idealnya begitu memang gitu. Tapi kalau once itu masuk dalam standar nasional itu harus menjadi konsekuensinya adalah dibayarkan oleh negara. Nah, kalau kita bicara dengan regulasi nasional itu pastinya ada faktor pembiayaan di sini yang akhirnya pemerintah membuat prioritas. Nah, jadi kita harus bicara dulu standar dari itu terkait sama pembiayaan atau memang standar dari profesi. Kalau memang ternyata dari profesinya memang akhirnya kita kalau nggak salah di tengah-tengah jadi minimum satu kali PCR itu menjadi satu indikator untuk bisa dinyatakan keluar terdischarge gitu ya. Tapi anyway, kenapa ada perubahan yang dari Kemenkes yang bulan April sama yang bulan Juni itu faktor pembiayaan itu masuk anggaran masuk ke sana. Jadi ada prioritas tersendiri walaupun kita tidak mengesampingkan standar dari profesi. Nah, kalau misalnya tadi balik ke yang kontak erat tadi, kalau misalnya tadi salah satu saja emang itu masuk ke dalam kontak erat. Nah, kontak erat yang masuk ke dalam wajib akan masuk dalam prioritas program negara yang dibayarkan itu adalah yang tenaga kesehatan. Yang tenaga kesehatan itu kalau memang sudah tenaga kesehatan itu terbukti bahwa dia merawat pasien yang probable atau merawat yang pasien COVID-19 itu langsung masuk ke program negara, langsung dibayarin negara. Nah, bagaimana kita yang memang data kontak erat? Nah, kontak erat. Kita tahu bahwa kontak erat itu sebaiknya idealnya PCR. Nah, akhirnya ya kalau memang mau, banyak yang orang-orang sekarang aware bahwa kontak erat akhirnya swab mandiri. Sekarang banyak tuh pelayanan-pelayanan swab mandiri. Gitu kan, itu akhirnya memang menjadi satu media juga untuk bisa membantu screening. Nah, nanti habis itu
apapun hasilnya nanti harus dilaporkan ke dinas kesehatan. Jadi itu ya, bahwa kita bicara harus menyeimbangkan antara apa yang terjadi di bawah dengan yang di atas. Oke, terus ada lagi kayaknya, apa langsung ke pertanyaan ini? Saya tadi sudah melakukan ini sih, Dokter Titin. Terima kasih, Dokter. Yang kontak Jadi erat mengenai tracing dan seterusnya tadi, mungkin saya arahkan berikutnya ke Dokter Danasari. Jadi ada sejawat kita menanyakan, Dok, jadi kalau misalnya ada pasien datang ke IGD atau misalnya ke poli gitu di rumah sakit atau bahkan poli di puskesmas dengan gejala-gejala mengarah ke suspek COVID-19, kemudian harus dilakukan pemeriksaan, terus atau mungkin bahkan ditindaklanjuti dan hasil pemeriksaannya positif. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi, mengedukasi anggota keluarga pasien ini yang seharusnya juga dilakukan tracing dan juga dilakukan pemeriksaan. Kemudian keluarga menolak gitu. Itu kira-kira Dr. Danasari ada suggestion approach-nya bagaimana ya Dok baiknya dengan pendekatan yang tadi sudah Dr. Danasari ceritakan. Ini mulai masalah di lapangan ya Dok, banyak sekali kita hadapi. Silakan Dok. Ya. Jadi memang yang seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, itu keluarga menolak itu tidak sedikit ya, banyak ya. Bahkan pasiennya juga menolak untuk melakukan pemeriksaan lanjutan juga banyak, ya kan. Sehingga kita kemudian tidak bisa memaksakan, tetapi kita bisa mengarahkan dengan memberikan lebih banyak edukasi. Kalau gitu nggak apa-apa, nggak usah sekarang, tapi ini ada risiko. Kalau misalnya mau supaya risikonya itu nggak lebih lanjut, karena kita juga nggak bisa kelihatan virusnya, bilangnya gitu ya, boleh nggak kita selalu berhubungan. Jadi kita selalu berhubungan, tetapi maksudnya berhubungannya itu adalah bisa dikontak terus. Bahwa hari ini gimana keadaannya, hari ini gimana keadaannya. Kalau misalnya si pasiennya itu tahu bahwa kita perhatian, ya kan, dia akan lama-lama menjadi percaya bahwa kita serius, ya kan. Jadi saat ini memang pasiennya mungkin hanya satu yang mempunyai gejala dan gejalanya sedang, nggak berat. Itu yang biasanya lebih banyak yang nggak percaya. Kalau misalnya pasiennya itu berat gejalanya, itu biasanya keluarga lebih percaya. Tetapi kita nggak mau nunggu sampai pasien-pasien yang berat yang terus kemudian keluarganya itu kemudian kita cegah supaya tidak menularkan ke yang lain-lain. Jadi kayak seperti yang tadi disebutkan, yang namanya kontak erat itu kan berdiri 1 meter atau kurang dengan selama lebih dari 15 menit pada 2 hari sebelum timbul gejala. Ya kan? Sehingga itu yang menjadi harus diwaspadai adalah karena yang kita ketika 15 menit itu memang orangnya nggak punya gejala, tapi 2 hari kemudian dia baru timbul gejala. Nah, itu yang kemudian kita mesti pikirkan. Karena keluarga dan pasien tentu saja lebih banyak menolak karena mahal pemeriksaannya, ya kan? Jadi itu yang terus kita, oke, sekarang sebelum ada gejala, nggak apa-apa dia nggak periksa, misalnya. Walaupun itu sebetulnya nggak boleh, nggak apa-apa. Tetapi harus isolasi. Ya kan? Oke, saya nggak bisa isolasi, ini anak saya gini-gini. Ya oke, isolasinya satu keluarga. Tapi setiap hari kita tanya, siapa yang terus timbul gejala dari salah satu itu? Ya kan, begitu dia timbul, kalau timbul gejala berarti kita mesti mulai untuk memisahkan, terus kemudian melakukan lap-lap dengan alkohol dan sebagainya, di rumah juga pakai masker dan sebagainya. Tadi ada pertanyaan, kalau anaknya yang positif, ayah ibunya enggak, itu bagaimana lakukan? Anak yang nggak bisa kalau dia tuh nggak diopeni oleh, dirawat oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya pakai masker. Ya kan? Anaknya sebisa mungkin pakai masker, kasih masker yang lucu-lucu gitu. Yang sehingga terus anaknya mau pakai masker. Tetapi memang kita nggak bisa kalau terus anaknya terus, ini anaknya positif, terus kemudian kita nggak rawat. Ya kan? Tapi memang harus ada perilaku dan juga penggunaan alat pelindung diri. Gitu Dokter Titin. Terima kasih banyak Dokter Danasari. Pertanyaan dari teman-teman ini banyak sekali Dok. Jadi karena waktu saya akan langsung menyampaikan pertanyaan berikutnya untuk Dokter Dia. Dokter Dia, pertanyaan dari teman-teman mungkin saya arahkan ke arah diagnosis ya Dok, diagnosis dan tata laksana. Jadi diagnosis tadi itu masalah swab dan rapid test banyak dibahas. Mungkin ada pertanyaan tentang ronsen Dokter Dia. Jadi kalau misalnya swabnya menunggu, boleh nggak sih kita tuh mengandalkan ronsennya? Maaf, sinyal saya terganggu. Apa suaranya bisa kedengeran?
Bisa dok, apakah dokter dia mendengarkan suara saya dok? Oke, jadi Ya. ini dari beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah mengenai, jadi setuju seperti yang saya terangkan, memang kalau kita ada pasien dengan gejala ISPA, kemudian di foto toraks memang ada mengarah kepada COVID, maka kita bisa mengatakan ini probable. Apalagi misalnya kita melakukan evaluasi 2 kali dan 2 pemeriksaan berikutnya memang cenderung lebih berat, dan itu bisa misalnya dilakukan dalam 1-2 hari dan itu menunjukkan progresivitas dan kita semakin yakin bahwa ini bisa dikatakan probable. Kemudian tadi yang sebelumnya apa ya? Nah, kemudian mohon maaf Dokter Titin, saat melahirkan terinfeksi COVID. Nah, jadi memang sebaiknya ini mengapa banyak sekali kasus yang hamil kemudian reaktif itu segera dilakukan dilahirkan ya, dan cenderung misalnya untuk dilakukan seksio, karena kalau normal kan berarti harus menunggu. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sebenarnya adalah yang pertama, memang kasus penularan intrauterin ini dikatakan tidak ada. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah seorang ibu hamil yang terkena COVID, kita menghindari terjadinya perburukan. Itu yang tidak kita harapkan. Sehingga kita harapkan dia sudah bisa melahirkan dalam kondisi yang pada saat yang lebih baik. Jadi itulah mengapa banyak kondisi ibu hamil dengan hasil reaktif COVID itu kemudian dilakukan seksio cesarean. Nah, ini yang diupayakan agar juga tidak terjadi penularan, meskipun dikatakan bahwa COVID ini terdeteksinya baru dari feses, tidak pada cairan vagina misalnya itu, tetapi kita tetap perlu berhati-hati. Kemudian pada orang yang asimptom tetapi positif, isolasi mandiri iya, memang itu yang harusnya dilakukan, tetapi tetap sebaiknya dilakukan dulu evaluasi apakah benar-benar dia asimptom ya, jadi tidak ada gejala. Kemudian untuk pertanyaan, apakah yang sudah sembuh mungkinkah terkena COVID? Jadi belakangan ini saya sudah ada 5 pasien ya yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian sebulan kemudian positif lagi. Dan memang dalam banyak kasus ini dikatakan kadar IgG misalnya hanya bertahan sekitar 25-30 hari. Sehingga kemungkinan risiko untuk dia terinfeksi ada karena memang badan kita belum membentuk memori yang baik. Kemudian chest X-ray ya sebagai modalitas ya, ini memang salah satu hal yang kita bisa lakukan, murah, mudah, dan sebaiknya kalau memang kasus yang sangat sangat khas gitu ya, apalagi dia memang kontak dan apalagi mengalami perburukan gejala, maka memang sebaiknya cek X-ray ini dilakukan juga secara serial. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana ibu hamil yang dilakukan chest X-ray ataupun CT. Sebenarnya sebaiknya hindari CT, tapi lakukan chest X-ray. Tapi tentunya melakukan chest X-ray-nya kita lihat. Kalau dia masih trimester pertama, kalau tidak begitu diperlukan, sebaiknya langsung dilakukan RT-PCR, bukan dilakukan fototoraks, karena memang lebih berbahaya. Tetapi kalaupun kita harus melakukan itu dengan cara menggunakan pelindung ya, pelindung timbal itu pada bagian abdomen ibunya. Jadi tetap bisa dilakukan, apalagi yang sudah di trimester 3, meskipun dengan kehati-hatian dan kita menggunakan pelindung atau kita sering sebut apron. Jadi untuk dilakukannya kapan? Kalau yang serial, kalau memang kasusnya yang sedang, apalagi berat, kita boleh melakukan dalam waktu 24 sampai 48 jam pertama. Sebenarnya pada kasus seperti avian influenza, MERS-CoV, jadi kasus-kasus dengan severe respiratory acute atau SARI, yang kita sering sebut SARI, severe acute respiratory illness, kita melakukan evaluasi seperti itu, terutama apabila kita sulit untuk melakukan hasil PCR terlalu lama. Dan inilah yang dikatakan probable. Kemudian
apabila pasien datang dengan ispa tanpa disertai demam, apakah tetap bisa dikatakan suspek? Iya, tetap bisa dikatakan suspek. Apalagi apabila disertai dengan risiko kontak ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, obat-obat COVID apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui? Beberapa obat memang bisa melewati ASI, sehingga biasanya kita menghindari kalau pada yang ibu hamil menghindari penggunaan antivirus. Nah, ini tetapi karena memang obat-obat ini juga masih dalam fase trial, biasanya kita menghindari pada ibu hamil dan menyusui untuk memberikan obat, tapi kita cenderung lebih memberikan obat yang sifatnya supportive treatment pada ibu hamil dan menyusui. Kemudian profilaksis antikoagulan. Biasanya kita memberikan profilaksis antikoagulan hanya pada yang keadaan berat, bukan pada yang gejalanya ringan. Jadi minimal yang sedang ataupun berat. Jadi baru kita berikan profilaksis. Nah, pemberian antikoagulan itu biasanya harus dengan pemantauan. Tadi kalau nggak salah ada juga pertanyaan mengenai misalnya isolasi mandiri. Obat apa yang perlu diberikan? Jadi kalau isolasi mandiri biasanya adalah obat-obat yang relatif ringan efek sampingnya. Yang kita bisa berikan di Indonesia masih terapi standar itu makrolid, kemudian kloroquine, hidroksikloroquine, dan antivirus. Nah, antivirus yang lebih available memang saat ini oseltamivir, meskipun sudah ada juga favinavir ya, begitu. Nah, kita biasanya menghindari pemberian kloroquine ataupun hidroksikloroquine apabila dia isolasi mandiri. Karena itu butuh pemantauan EKG juga gitu ya, apalagi pada orang tua sebaiknya kita hindari, jadi lebih terapi yang sifatnya suportif terapi. Memang gambaran enggak, ini ada pertanyaan mengenai Rosentorak, apakah bisa Dokter Dia? Halo? Ya, Dokter Diahnya disconnect ya. Baik, Dokter Diah, terima kasih banyak. Dokter Danasari dan Dokter Asti juga demikian, terima kasih banyak. Karena waktu kita tidak bisa membahas semua pertanyaan. Teman-teman sekalian. Mungkin boleh izin Dokter Titin, saya ada beberapa pertanyaan yang sepertinya harus saya luruskan, tapi nanti boleh kalau misalnya nggak ada waktu, saya mungkin bisa kasih untuk tertulis aja. Rencananya begini Dokter Asti, kami akan sampaikan kepada seluruh pembicara pertanyaan hari ini. Nanti bisa dijawab tertulis, jawaban tertulis nanti akan kami unggah di modul sehingga teman-teman semua bisa mengakses, Dok. Oke, ya, karena ada beberapa persepsi yang perlu diluruskan soalnya. Ya, betul. Bisa saya lanjutkan menjawab? Dokter Dia mungkin sebentar lagi ya Dok, 2 menit lagi ya Dok. Silakan dilanjutkan sebentar Dokter Dia. Ya, saya lanjutkan. Oke, terima kasih, maaf tadi terputus. Jadi kalau ground glass opacity memang tidak merupakan gambaran yang khas pada Rosentorak, tetapi kalau kita memang melihat ada nampak infiltrat interstisial, kita bisa menduga bahwa itu merupakan ground glass opacity. Tetap sih yang dikatakan ground glass opacity adalah sebenarnya gambaran yang terlihat pada CT scan, bukan gambaran pada Rosentorak. Ya. Kemudian mengenai yang terakhir yang diare, jadi gini, kalau kita mendapatkan orang-orang dengan gejala apapun yang termasuk itu COVID, apalagi ada kontak, tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan swab karena apapun alasannya, sebaiknya anjurkan dia untuk melakukan isolasi. Jadi seperti zaman dulu saat diagnosis itu susah. Jadi arahkan pasien untuk kita beri terapi suportif dan arahkan dia untuk isolasi mandiri sambil memantau gejalanya. Kalau memburuk baru dilakukan yang lebih agresif atau invasif lainnya. Terima kasih.